Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami di satu hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2023 Sabtu 16 Desember 2023 dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 20a. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Allah penasehat kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata nasihat, tentu kita berpikir bahwa nasihat itu diberikan oleh orang yang lebih tua daripada kita. Ketika ada orang yang memberi nasihat lebih muda atau lebih kecil daripada kita, mungkin kita akan berpikir, mengapa dia menasehati saya? Lebih baik dia memeriksa dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri. Untuk apa dia menasehati orang lain? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan pemberitaan firman Tuhan. Banyak cara Allah untuk menasihati umatnya supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Banyak cara Allah. Bisa nasihat dari yang lebih muda dari kita, atau sama sekali yang kita tidak pernah tahu bahwa dia mau menasehati kita, atau kita katakan tidak biasanya. Pernahkah kita menerima nasihat dari seorang yang rasanya tidak biasa menasehati kita? Saat ini firman ingin mengatakan, jangan-jangan Allah sedang menasehati kita melalui orang tersebut. Nasihat saudara kita untuk kita banyak lagi. Nasihat yang disampaikan tak lebih dari 10 menit tetapi memberi kekuatan kepada kita. Nasihat dari orang yang tidak biasanya memberi nasihat kepada kita. Karena itu banyak cara Tuhan untuk memberi nasihat kepada kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, Paulus dan para rasul lainnya merasa bahwa memberi nasihat merupakan bagian daripada tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan. Mereka meyakini bahwa Allah dapat memakai mereka sebagai alat untuk memberi nasihat kepada umatnya. Mengenai nasihat, Rasul Paulus juga pernah mendorong jemaat di Tesalonika agar mereka saling menasihati dan membangun satu dengan yang lain. Banyak hal yang memampukan untuk bagaimana supaya hidup kita tidak jatuh dalam dosa melalui nasihat. Sampai hari ini pun Allah masih berkenan menyatakan teguran dan nasihat kepada kita melalui orang lain. Teguran dan nasihat yang bisa datang melalui orang-orang yang sangat dekat dengan kita maupun orang-orang yang sama sekali belum pernah kita kenal. Namun bagaimana respon kita sangat menentukan ketika nasihat yang tidak biasa itu kita dengar. Respon yang tepat akan membuat kita selamat dari hal-hal yang dapat berakibat buruk dalam hidup kita. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya nasihat adalah sesuatu hal yang baik. Tidak pernah ada nasihat untuk menjerumuskan kita dan membawa kita ke dalam dosa. Karena itu, kita adalah makhluk ciptaan yang lebih istimewa daripada ciptaan lainnya. Kita bisa memiliki hikmat
untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Banyak cara dan bahkan kita pun dipakai oleh Tuhan untuk memberi nasihat satu kepada yang lain. Di dalam masa-masa Advent ini, pengharapan kita, penantian kita akan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Marilah kita mendengarkan nasihat Allah. Tuhan memberitahukan kita, menasehati kita untuk kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik secara lisan maupun hidup kita sehari-hari. Karena itu jadilah teladan, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan, yang merupakan nasihat daripada Allah. Kau dan aku dipakai Tuhan untuk memberi nasihat agar kita hidup di dalam damai Kristus. Amin. Salam Advent. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Engkau memakai kami Tuhan, agar kami bisa menasehati orang lain untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan agar kami juga menerima nasihat orang lain untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi teladan akan sekitar kami. Ampuni dosa kami. Berkati dalam peristirahatan kami di malam ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.